Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBC Budiono Pintar Channel, channel tentang dan sekitar dunia pendidikan. Awali dengan basmalah. Semoga mendapat manfaat dari tayangan ini. Serta jangan lupa tekan tombol like, beri komentar yang santun, dan subscribe agar selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami. Terima kasih. Penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri tahun 2022. Sumber dari Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau biasa kita kenal dengan singkatan LTMPT. Informasi sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2022. Pendahuluan, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT adalah lembaga penyelenggara tes yang tetap, kredibel, proporsional, efisien, dan efektif. Penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri tahun 2022. Poin pertama, peningkatan kualitas proses seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi. Poin kedua, terdapat 3 jalur seleksi, yaitu jalur SNMPTN atau kita kenal Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, SBMPTN, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri, dan Seleksi Mandiri. Jadi ada 3 jalur. Poin ketiga, pengembangan model proses seleksi sesuai perkembangan teknologi informasi dan era digitalisasi melalui ujian tulis berbasis komputer yang biasa kita kenal dengan istilah UTBK. Poin keempat, model tes dan seleksi calon mahasiswa baru mengacu pada prinsip-prinsip adil, transparan, fleksibel, efisien, dan akuntabel. Fungsi dan tujuan, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT merupakan lembaga penyelenggara tes masuk perguruan tinggi bagi calon mahasiswa baru. Fungsi, mengelola dan mengolah data calon mahasiswa untuk bahan seleksi jalur SNMPTN dan SBMPTN oleh Rektor Perguruan Tinggi Negeri. Fungsi yang kedua, melaksanakan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Fungsi yang ketiga, menyampaikan hasil UTBK kepada peserta dan PTN. Tujuan pertama, melaksanakan tes masuk perguruan tinggi yang kredibel, adil, transparan, fleksibel, efisien, dan akuntabel. Dan yang kedua, membantu perguruan tinggi memperoleh calon mahasiswa berdasarkan nilai akademik atau nilai akademik dan prestasi lainnya melalui jalur SNMPTN. Tujuan yang ketiga, membantu memperoleh calon mahasiswa berdasarkan hasil UTBK saja atau UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh PTN melalui jalur SBMPTN, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Jalur dan kuota tahun 2022, yang pertama, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri minimum 20% berdasarkan nilai akademik saja atau nilai akademik dan prestasi lainnya yang ditetapkan oleh PTN. Biaya ditanggung oleh pemerintah. Kedua, SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri minimum 40% berdasarkan hasil UTBK saja atau hasil UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh PTN. Pelaksanaan tes menggunakan komputer, biaya ditanggung oleh peserta dan subsidi pemerintah. Yang ketiga, jalur mandiri maksimum 30% dapat menggunakan nilai UTBK. PTN Badan Hukum, SBMPTN minimum 30% dan seleksi mandiri maksimum 50%. Single sign-on atau SSO, pengisian PDSS, pendaftaran SNMPTN, dan pendaftaran UTBK, SBMPTN harus memiliki akun di LTMPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Registrasi akun LTMPT di portal LTMPT yaitu https://portal.ltmpt.ac.id. Pengisian PDSS dilakukan oleh sekolah. Pendaftaran SNMPTN, berikutnya adalah pendaftaran UTBK SBMPTN. Pengisian PDSS dilakukan oleh sekolah. Registrasi akun LTMPT untuk PDSS dan SNMPTN mulai 4 Januari sampai 15 Februari tahun 2022 untuk lulusan tahun 2022 dan ikut SNMPTN. Jadi masih ada waktu, silakan anak-anak sekolah juga siap-siap, namanya anak-anak kelas 12 ya. Lalu pendaftaran UTBK SBMPTN, registrasi akun LTMPT untuk UTBK SBMPTN dimulai 14 Maret sampai dengan 17 Maret. Silakan siap-siap. Jauh-jauh kita sudah mengetahui, berarti bisa mempersiapkan diri dengan baik. Deskripsi PDSS dan SNMPTN tahun 2022. Pangkalan data sekolah dan siswa yang tadi kita sebut PDSS tadi
Pertama, PDSS merupakan basis data yang berisikan rekam jejak kinerja sekolah dan nilai rapot siswa yang eligible mendaftar. Berikutnya, PDSS mengakomodasi kurikulum nasional 2006 KTSP dan kurikulum 2013 baik sistem paket maupun sistem SKS. Sekolah yang tidak menggunakan kurikulum nasional tidak diperbolehkan mendaftar di PDSS. Berikutnya, untuk tahun ajaran dan tingkat yang sama, PDSS mengakomodasi perbedaan kurikulum antara semester ganjil dan genap. Pengisian PDSS dilakukan oleh sekolah dan kebenaran data yang diisikan menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri tahun 2022. Persyaratan sekolah. Pertama, SMA, MA atau Madrasah Aliyah, SMK yang mempunyai NPSN, nomor pokok sekolah nasional. Ketentuan akreditasi. Untuk sekolah akreditasi A, kuota 40% terbaik di sekolahnya. Untuk akreditasi B, 25% terbaik di sekolahnya. Dan untuk sekolah yang akreditasinya C dan lainnya 5% terbaik di sekolahnya. Mengisi PDSS, data siswa yang diisikan hanya yang eligible sesuai dengan ketentuan. Lalu persyaratan peserta, siswa SMA, MA, atau SMK kelas terakhir, artinya kelas 12 pada tahun 2022 yang memiliki prestasi unggul. Pertama, memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan masing-masing PTN atau perguruan tinggi negeri. Kedua, memiliki NISN, nomor induk sekolah nasional dan terdaftar di PDSS. Berikutnya, memiliki nilai rapot semester 1 sampai dengan 5 yang telah diisikan di PDSS. Berikutnya, peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Pilihan program studi, setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA, MA, SMK asalnya. Jika memilih satu program studi, dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Berikutnya, disarankan tidak lintas minat, tergantung ketentuan PTN yang dituju. Ini alur kegiatannya. 1. Pengumuman kuota bagi sekolah sesuai dengan akreditasi dan jumlah siswa. 2. Registrasi akun LTMPT bagi sekolah. Wajib bagi sekolah yang belum punya akun LTMPT, sekolah harus registrasi melalui laman http://portal.ltmpt.ac.id. Ketiga, registrasi akun LTMPT bagi siswa, wajib bagi semua siswa kelas 12 melalui laman https://portal.ltmpt.ac.id. 4. Lihat data. LTMPT menginformasikan jumlah siswa yang eligible mendaftar SNMPTN berdasarkan akreditasi sekolah. Urutan yang kelima, sekolah menentukan calon peserta berdasarkan data LTMPT dari jumlah siswa dan akreditasi di Dapodik, Pusdatin, Kemendikbud atau EMIS, Dis, Kemenak. Berikutnya, urutan ke-6, pengisian PDSS. Pangkalan data sekolah dan siswa. Ke-7, pendaftaran seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Ke-8, pilihan PTN dan program studi. Pendaftar dapat memilih paling banyak 2 PTN. Urutan ke-9, penggunaan portofolio wajib bagi peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga. Seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi negeri. 11. Pengumuman hasil kelulusan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Dan 12. Daftar ulang sesuai dengan PTN tempat calon mahasiswa dinyatakan diterima. Ketentuan pemeringkatan siswa oleh sekolah. 1. Pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah yang pada dasarnya memperhitungkan nilai mata pelajaran sebagai berikut. Jurusan IPA, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Kimia, Fisika, dan Biologi. Untuk jurusan IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Sosiologi, Ekonomi, dan Geografi. Untuk jurusan Bahasa, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Sastra Indonesia, Antropologi, dan salah satu bahasa asing. Untuk SMK, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian. Kedua,
Sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. 3. Jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah. Tahapan pemeringkatan siswa oleh sekolah secara lengkap dapat dilihat pada informasi seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri tahun 2022 dapat diunduh di laman resmi LTMPT. Jadwal seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri tahun 2022. Pembuatan akun LTMPT tanggal 4 Januari sampai dengan tanggal 15 Februari tahun 2022. PDSS dan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. 1. Sosialisasi PDSS dilaksanakan tanggal 1 Desember tahun 2021 sampai dengan 8 Februari tahun 2022. Nomor 2, sosialisasi seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri tanggal 1 Desember tahun 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari tahun 2022. Nomor 3, launching kegiatan PMB penerimaan mahasiswa baru 4 Januari tahun 2022. 4. Penetapan siswa eligible 4 Januari sampai dengan 8 Februari tahun 2022. Nomor 5, pengisian PDSS 8 Januari sampai 8 Februari tahun 2022. Nomor 6, pendaftaran seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Nomor 6, pendaftaran seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri dimulai tanggal 14 sampai dengan 28 Februari tahun 2022. Nomor 7, pengumuman hasil seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri tanggal 29 Maret tahun 2022. Seluruh kegiatan pada hari yang sudah ditentukan akan diakhiri pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Deskripsi UTBK, ujian tulis berbasis komputer, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri tahun 2022. UTBK 2022 materi terdiri dari tes potensi skolastik atau kita kenal TPS, bahasa Inggris, dan tes kompetensi akademik atau TKA. Pakai tes, metodenya tes ya. Metodenya tes yaitu ujian tulis berbasis komputer atau kita kenal dengan UTBK. Lalu kelompok ujian Saintek atau Soshum, Sosial Humaniora atau campuran ya. Pelaksanaan tes dilaksanakan dalam 2 gelombang 14 hari dan 2 loban sesi, 2 sesi setiap hari. Kesempatan tes, setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti tes 1 kali. Hasil tes, setiap peserta akan diberikan hasil tes secara individu. Lihat ketentuan di web resmi. Peserta tunanetra akan melaksanakan tes dengan jadwal dan waktu tersendiri. Persyaratan peserta UTBK atau ujian tulis berbasis komputer tahun 2022. 1. Memiliki akun LTMPT. 2. Siswa SMA, MA atau SMK kelas 12 pada tahun 2022 atau peserta didik paket C tahun 2022 dengan umur maksimum 25 tahun per 1 Juli tahun 2022. Nomor 3, lulusan SMA, MA, SMK sederajat tahun 2020 dan 2021 atau lulusan paket C tahun 2020 dan 2021 dengan umur maksimum 25 tahun per 1 Juli tahun 2022. Nomor 4, persyaratan peserta. A. Peserta yang akan memilih program Saintek maka mengikuti TPS, bahasa Inggris, dan TKA Saintek. B. Peserta yang akan memilih prodi Soshum, Sosial Humaniora maka mengikuti TPS, bahasa Inggris, dan TKA Soshum. C. Peserta yang akan memilih prodi campuran Saintek dan Soshum maka mengikuti TPS, bahasa Inggris, TKA Saintek, dan TKA Soshum. Nomor 5, hasil UTBK tahun 2022 hanya berlaku untuk penerimaan tahun 2022. 6. Membayar biaya UTBK atau ujian tulis berbasis komputer. Materi UTBK tahun 2022, tes potensi akademik atau TPS, tes bahasa Inggris, mengukur kemampuan bahasa Inggris yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran perguruan tinggi, tes kemampuan akademik atau biasa kita kenal dengan istilah TKA. Kelompok ujian UTBK tahun 2022 yang pertama, kelompok ujian Sains dan Teknologi atau biasa kita kenal Saintek, materi ujian TPS, bahasa Inggris, dan TKA Sains dan TKA Saintek, yaitu matematika, fisika, kimia, dan biologi, alokasi waktu 195 menit. Nomor 2, kelompok ujian Sosial dan Humaniora atau Soshum,
Materi ujian TPS, Bahasa Inggris, dan TKA Soshum, Ekonomi, Geografi, Sejarah, Sosiologi, alokasi waktu 195 menit. Nomor 3, kelompok ujian Saintek dan Soshum, maksudnya campuran. Materi ujian TPS, Bahasa Inggris, dan TKA Saintek serta TKA Soshum, alokasi waktu 285 menit. Tahapan pendaftaran UTBK SBMPTN tahun 2022. Catat hari tanggal persesi adik-adik yang SMA kelas 12 ya, dicatat jangan sampai lupa. Nomor 1, registrasi akun LTMPT wajib bagi semua calon pendaftar UTBK SBMPTN menggunakan NISN nomor induk sekolah nasional, menggunakan NPSN nomor pokok sekolah nasional dan tanggal lahir di laman LTMPT. 2, login menggunakan akun LTMPT, login ke laman resmi LTMPT. 3, memilih menu verifikasi dan validasi data, mengisi biodata, unggah pas foto berwarna terbaru dan verifikasi biodata. Berikutnya nomor 4, memilih menu pendaftaran UTBK dan SBMPTN, melengkapi biodata, memilih program studi, mengunggah portofolio, memilih pusat UTBK PTN, dan mendapatkan slip pembayaran. 5, pembayaran di bank, bisa di Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, atau Bank BRI. Menggunakan slip pembayaran harus dilakukan paling lambat 1 kali 24 jam. 6, melakukan login kembali ke laman resmi LTMPT, memilih menu pendaftaran UTBK SBMPTN untuk mencetak kartu peserta UTBK. Nomor 7, mengikuti UTBK sesuai informasi di kartu peserta SBMPTN tahun 2022. Siswa SMA, MA, SMK sederajat lulusan tahun 2020 dan 2021 wajib membawa ijazah. Siswa SMA, MA, SMK sederajat lulusan tahun 2022 membawa surat keterangan identitas pelajar dari sekolah, sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri dan foto berwarna terbaru yang bersangkutan dengan ditandatangani oleh kepala sekolah dan dibubui cap stempel yang sah. Bagi peserta tunanetra harus menyertakan surat keterangan dari kepala sekolah. Bagi siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri tahun 2022 akan ditolak. Tolong adik-adik diperhatikan, akan ditolak untuk mendaftar seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri tahun 2022. Maka pada saat memilih jurusan, memilih prodi betul-betul sesuai kemampuan dan sesuai kemauan atau sesuai dengan minat. Tidak boleh main-main, karena setelah diterima di seleksi nasional, adik-adik tidak bisa ikut ujian bersama. Maka berhati-hati, dipikir masa-masa, konsultasi dengan orang tua, konsultasi dengan guru BK pada saat akan menentukan pilihan seleksi jurusan atau prodi pada seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Lokasi UTBK hanya sekali, adik-adik bisa dilihat, itu diberi tanda merah-merah. Jadi dilaksanakan di 74 pusat UTBK PTN, ujian tulis berbasis komputer perguruan tinggi negeri. Lokasi kota dan tanggal tes dapat dilihat di informasi resmi LTMPT. Pelaksanaan UTBK tahun 2022 dilaksanakan dalam 2 gelombang, per gelombang 7 hari, berarti ada 14 hari. Setiap hari dilakukan 2 sesi, pagi dan siang. Gelombang 1 mulai tanggal 17 Mei sampai dengan tanggal 23 Mei, sedangkan gelombang 2 dimulai 28 Mei sampai dengan 3 Juni. Jumlah hari dan sesi ujian memperhitungkan jumlah pendaftar di pusat UTBK PTN. Waktu pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer tahun 2022 bagi peserta UTBK kelompok ujian Saintek atau Soshum, sesi pagi dimulai jam 06.45, berakhir jam 10.30 untuk WIB, untuk WITA 07.45, berakhir jam 11.30, dan untuk WIT dimulai 08.45, berakhir 12.30. Dengan rincian kegiatan dibagi 5 kegiatan. Pertama, peserta masuk ruang ujian. Kedua, pemeriksaan identitas atau dokumen. Terus ada latihan, tes potensi skolastik atau TPS.
dan bahasa Inggris, dan diakhiri dengan tes potensi akademik atau TKA. Demikian juga yang sesi siang juga ada 5 kegiatan. Untuk waktu bisa dilihat di jadwal ini. Berikutnya bagi peserta UTBK kelompok campuran, kegiatannya dirinci seperti ini. Untuk WIB diawali 0645 berakhir 10.30. Untuk WITA diawali 0745 berakhir 11.30. Dan untuk WIT diawali 0545 berakhir 12.30. Kegiatannya ada 5, peserta masuk ruang ujian, pemeriksaan identitas atau dokumen, berikutnya latihan, jadi ada latihan 5 menit gitu ya. Terus tes potensi skolastik atau TPS dan bahasa Inggris, dan berikutnya tes potensi akademik atau TKA Saintek. Terus ada isoma, istirahat, sholat dan makan. Waktunya 1 jam ya, 1 jam. Nah, setelah isoma nanti diawali lagi. Untuk WIB diawali 11.30 berakhir 13.25. Untuk WITA diawali 12.30 berakhir 14.25. Untuk WIT diawali 13.30 berakhir 15.25. Ada 3 kegiatan. Sesi pertama peserta masuk ruang ujian, pemeriksaan identitas atau dokumen, tes kompetensi akademik atau TKA Sosum. Biaya UTBK tahun 2022 bisa dibayarkan lewat Bank Mandiri, bisa juga lewat BNI, bisa juga lewat BTN, bisa juga melalui BRI atau Bank Rakyat Indonesia. Kelompok ujian Saintek atau kelompok ujian Sosum, peserta membayar biaya UTBK sebagai syarat pendaftaran SBMPTN sebesar Rp200.000. Kelompok ujian campuran, Saintek dan Sosum, peserta membayar biaya UTBK sebagai syarat pendaftaran SBMPTN sebesar Rp300.000. Ketentuan SBMPTN tahun 2022, persyaratan peserta siswa SMA, MA, SMK sederajat lulusan tahun 2020-2021 harus sudah memiliki ijazah. Sedangkan bagi lulusan SMA sederajat dari luar negeri harus memiliki ijazah yang sudah disetarakan. Mengikuti dan memiliki nilai UTBK tahun 2022, memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi. Bagi peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Pilihan program studi, setiap siswa diperbolehkan memilih 2 program studi pada 1 PTN atau masing-masing 1 prodi pada 2 PTN. Jadwal UTBK SBMPTN tahun 2022 tanggal 14 Februari sampai dengan 17 Maret 2022. UTBK dan SBMPTN. 1. Sosialisasi UTBK SBMPTN tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan 15 April tahun 2022. 2. Pendaftaran UTBK SBMPTN dimulai 23 Maret sampai dengan 15 April tahun 2022. Nomor 3. Pelaksanaan UTBK gelombang 1 17 sampai 23 Mei tahun 2022. Tahun 4, pelaksanaan UTBK gelombang 2, 28 Mei sampai dengan 3 Juni tahun 2022. Nomor 5, pengumuman hasil SBMPTN 23 Juni tahun 2022. Dan terakhir, masa unduh sertifikat UTBK 25 Juni sampai dengan 31 Juli tahun 2022. Peserta pelamar beasiswa KIP kuliah, siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi, dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan skema Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah. Informasi detail dapat dilihat di laman di bawah ini. Informasi resmi di website LTMPT sudah tidak asing bagi adik-adik kelas 12 ya. Harus sering mengunjungi laman ini biar tidak ketinggalan informasi. Itu kira-kira. Semoga bermanfaat untuk adik-adik kelas 12. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.